Sebelum videonya dimulai, gue pengen kasih tahu kalian sebuah game RPG dengan ala-ala kerajaan bernama Magic Knight Dragon Area. Pernahkah Anda berpikir untuk memiliki naga suatu hari nanti? Nah, sekarang impianmu telah menjadi kenyataan, guys. Dan ada lebih dari satu naga, di mana kalian akan melatih mereka dan biarkan mereka membantumu dalam sebuah pertempuran. Sistem pertempuran yang ada di dalam game ini, kalian akan menggunakan tim berisi pahlawan untuk mengalahkan musuh kalian. Setiap pahlawan memiliki keunikan dan keterampilan yang berbeda-beda. Tidak sekedar menggunakan pahlawan yang kuat saja, guys. Di game ini kalian harus berstrategi agar membuat tim kalian itu menjadi luar biasa. Nah, bergabunglah dengan pertempuran area agar kalian bisa bertarung dengan para pemain di seluruh dunia. Buat kalian yang ingin memainkan gamenya, link downloadnya udah gua sediakan di deskripsi video ini. Sekaligus gunakan redeem code-nya agar kalian mendapatkan hadiah secara gratis, guys. Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang ganti waifu setiap bulan. Nah, seperti di judul video kali ini, guys, gua bakalan bahas request dari wibu ngenes, guys, yang minta, "Bang, buatin dong anime yang karakter cowoknya itu melindungi cewek yang dibully, Bang." Nah, kelihatannya keren nih, karena kebanyakan wibu itu punya pacar pasti melindungi ceweknya kan. Tapi buat kalian yang nggak punya pacar, ya semoga aja gua doain biar kalian itu tetap nggak punya pacar, guys. Seandainya punya pacar nih ya, semoga aja kena NTR. Nah, bagus kan doa gua? Nah, terus apa saja sih anime-anime dengan main karakter yang bakalan melindungi karakter heroinnya dari pembulian? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Denpa Onato Seishun Otoko. Lu pada anak-anak King Kong dengerin gua ya. Nih cewek udah cakep, loli, imut, moe. Pokoknya gua jamin sifat predator Pico kalian bakalan muncul nonton anime ini, guys. Anime ini bercerita tentang karakter yang bernama Makoto, seorang pemuda berasal dari desa yang ingin melanjutkan sekolahnya di sebuah kota yang dikenal sebagai kota alien. Di kota tersebut itu dia tinggal bersama dengan bibitnya, yang mana hanya satu-satu keluarga yang dia punya di kota tersebut. Nah, bibinya ini memiliki seorang anak yang bernama Towa Erio, guys. Seorang cewek yang super duper moe yang bisa dibilang sangat aneh. Gimana gak aneh, dia ini selalu mengurung dirinya itu di kamar dengan balutan kasur tanpa alasan yang jelas. Erio ini selalu saja nih mendekati si Makoto. Ini nih faktor yang membuat si Makoto itu malas lulus, pengennya sekolah terus. Nah, karena sudah diberi tempat tinggal sementara, Makoto ya nggak mungkin lah sok-sokan cuek sama Erio. Wah, gila aja kalau ada cewek secantik ini dicuekin. Berarti orang itu ya kalau nggak gay, ya kurapan batangnya si Makoto ini. Jujur aja nih, bisa dibilang Erio itu adalah seseorang yang susah bergaul dan antisosial, guys. Namun semua itu perlahan berubah ketika si Makoto ini mulai datang di kehidupannya. Sukite Lee Nayo. Nah, kalau di dunia nyata kalian punya perasaan sama cewek populer di sekolahan, tapi karena kalian terlalu ganteng dan baik buat dia mungkin, jadi kalian mundur. Beda dengan anime ini, cowoknya itu populer dan ceweknya itu burik. Ya nggak burik-burik amat sih, lumayan lah. Cuma ceweknya ini emang nggak ada alak. Si cowoknya yang udah baik, ganteng, malah dikasarin. Ya begitulah sikap ciwik-ciwik nggak jelas emang. Karena suatu insiden yang terjadi pada masa kecilnya, Mei mempunyai prinsip bahwa teman itu hanyalah sebuah petaka baginya. Berteman itu hanya akan menyakitkan dirinya saja. Gimana enggak, temen ngutang ditagih ngilang, kayak makhluk gaib gitu, guys. Insiden tersebut itu membuat dirinya ini menjadi pribadi yang sangat tertutup, guys. Sudah 16 tahun dia hidup dalam kesendirian. Boro-boro pacaran, temen aja kagak punya kan. Dan parahnya dia ini berniat untuk meneruskan rekor jomblonya tersebut. Ya seperti kalian, banggalah menjadi jomblo karena jomblo itu duitnya banyak. Namun rekor tersebut itu hancur berantakan ketika dia ini bertemu dengan Yamato. Yamato itu bisa dibilang cowok yang sok gaul gitulah, paling populer di sekolahnya. Pertemuannya dengan si Yamato ini membuat Mei itu sadar kalau di dunianya ini masih ada orang-orang yang bisa dia percaya. Nah, semenjak itulah dia belajar untuk lebih percaya kepada orang lain. Elfen Lied. Nah, buat kalian yang mungkin gak suka hal-hal yang berbau manusia-manusia tercincang nih ya, gua gak saranin kalian nonton anime ini. Ya, walaupun intinya itu gore dengan penuh darah yang katanya nonton anime itu kayak anak kecil, tapi ada beberapa unsur romance dan juga ecchi yang cocok buat kalian wibu Jones, Psikocrot, dan Sangean. Nah, anime ini mengisahkan tentang para Diklonius, guys. Sebuah homo sapien bermutasi yang katanya dipilih oleh Tuhan dan akhirnya akan menjadi kehancuran bagi umat manusia. Ciri-ciri mereka ini memiliki 2 tanduk di kepalanya dan memiliki indera keenam yang memberikan mereka ini kemampuan telekinetik.
Nah, karena kekuatan yang berbahaya inilah mereka itu ditangkap dan terisolasi di laboratorium oleh pemerintah. Salah satu dari mereka adalah Lucy. Lucy, si milik Kitty ini berhasil membebaskan diri dan membantai para penjaga di laboratorium tempat dia ditahan, guys. Ya, walaupun dia ini sempat tertembak di kepalanya saat melarikan diri. Alhasil dia ini jatuh ke tebing dan hanyut ke pantai di mana ada dua remaja yang bernama Kota dan Yuka. Setelah kehilangan ingatannya, dia diberi nama New. Itu pun karena ya cuma bisa ngomong nyanyu doang, nyet. Dan mereka berdua ini mengizinkannya untuk tinggal di rumah Kota, guys. Namun tampaknya ya sisi psikotron Lucy ini belum hilang, guys. Nah, mampus kalian, gue jadi ngeri anjing. Denpa Kyoshi. Nah, kalian berpikir kalau kalian sekolah itu nggak pernah ada gunanya dan cuma buang-buang duit saja. Tenang aja, guys, ada karakter si Kagami ini dimana kalau dibandingin dengan kalian itu lebih jauh nggak berguna lagi, guys. Denpa Kyoshi bercerita tentang kehidupan sehari-hari Kagami Junichiro, lelaki yang bisa dibilang sangat jenius di bidang fisika semasa remajanya. Bahkan salah satu karya ilmiahnya itu sempat diterbitkan di majalah ternama, guys. Akan tetapi selepas kuliah, dia ini tiba-tiba saja kehilangan minat akan sains. Iya, dia ini meninggalkan semua itu ketika masih remaja, dan kini dia ini memilih menjadi seorang otaku sebagai jalan hidupnya, guys. Gua demen nih dengan si Kagami ini, guys. Corona itu udah masuk Indonesia, anjing. Mending lu pada tobat dah. Ntar lu mati dalam keadaan konyol. Mending tetap stay aja di rumah, jadi wibu. Kayak si Kagami ini, guys. Hari-harinya ini hanya dihabiskan untuk bermain game saja, menonton anime, membaca manga, dan juga ritual-ritual khas otaku gitulah pada umumnya. Kayak nge-trot di poster waifu gitu. Hingga pada suatu hari nih ya, secara ajaib karena tekanan dari adiknya, akhirnya si Kagami pun menjadi guru. Sebenarnya cerita anime ini didominasi tentang perjalanan karir mengajarnya si Kagami, si wibu jenius itu, guys. Dimana tentu saja nyeleneh banget nih anak-anak anjing emang. Yamada kun to nananin no maju. Nah, kalau di Indo ada Kang Galon, Kang Bully, Kang Puas, Kang Sembako, dan spesies Kang lainnya, di anime ini ada Kang Cipok, guys. Seperti di judulnya, anime ini menceritakan tentang karakter yang bernama Yamada, seorang berandalan sekolah yang suka berbuat onar dan berkelahi. Suatu hari dia ini dipanggil ke ruang guru untuk diinterogasi karena kasusnya tersebut, guys. Nah, pada saat yang sama ada seorang perempuan yang bernama Urara Shiraishi, seseorang yang merupakan cewek paling cerdas dan rajin, kebalikan dari Yamada, guys. Karena Yamada ini merasa tidak terima dibanding-bandingkan oleh gurunya dengan Urara, akhirnya Yamada ini berencana untuk menjahili Urara di tangga. Namun pada saat itu Yamada malah tergelincir dan menimpa Urara sampai keduanya itu pingsan, guys. Ketika bangun malah keduanya ini bertukar tubuh, macam Kimi no Nawa gitulah ya. Ternyata di balik itu semua ada sebuah kekuatan yang dimiliki Yamada, dimana untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kekuatan tersebut itu dengan cara berciuman. Seberandalan-berandalannya Yamada, seenggaknya dia nggak pernah ngehamilin anak SMP. Mending lu pada tobat dah daripada lu ngehamilin anak SMP, pedofil lu. Gua jadi ngeri anjing. Kimi ni Todoke. Walaupun karakter ceweknya ini horor, guys, kayak kuntilanak kalau di Indonesia, tapi nyet sebenarnya anime itu anime komedi romance ala-ala anak sekolah gitulah. Anime ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Sawako yang dijuluki Sadako, guys. Kenapa dia dijuluki sebagai Sadako? Ya emang penampilannya itu yang horor, lebih horor dari Piko, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu takut dan menyebutnya mirip dengan Sadako, guys. Namun semua itu berubah ketika Sawako ini bertemu dengan Sota yang sedang tersesat di hari pertamanya masuk SMA. Nah, dari situlah mereka ini mulai kenal dan ternyata saat sekolah mereka itu sekelas, guys. Masih belum ada tuh yang berani bicara dengan Sawako karena setiap berdekatan dengannya, kesannya itu cuma dapat horor doang. Tapi hanya Sota doang tuh, satu-satunya orang yang bisa bicara dengan si Sawako ini, guys. Koto Urasan. Nah, anime ini mengisahkan tentang sebuah indera keenam, guys. Tapi kalau rata-rata orang punya indera keenam itu banyak kelebihannya, tapi di sini malah menjadi kekurangan. Bahkan sampai dijauhi teman-temannya. Sejak lahir, karakter yang bernama Kotora ini memiliki indera keenam untuk membaca pikiran orang lain. Namun, dia ini tidak mengerti dengan kelebihannya tersebut, guys. Dia ini menganggap isi pikiran tersebut itu sama dengan ucapan orang-orang dan asal bacot aja gitu. Padahal sebenarnya yang dia sebutkan itu adalah rahasia orang-orang tersebut. Akibatnya dia ini ditinggalkan oleh teman-temannya dan bahkan sampai tidak diakui oleh ibu kandungnya sendiri. Sadis banget itu, sakitnya sampai ke ubun-ubun pantat. Alhasil, selama bertahun-tahun kehidupan Kotora ini penuh dengan penderitaan.
Pada saat masuk SMU, dia ini dengan pasrah sudah siap menjalani hari-harinya dengan sendirian guys. Tetapi tiba-tiba saja dia ini bertemu dengan Manabe, seorang pemuda yang mampu menerima keunikannya apa adanya, dimana dia akan membela si Kotora ini mati-matian guys. Walaupun sebenarnya si Manabe ini memiliki otak yang bisa dibilang ngecrot doang isinya, tapi dia ini berhasil tuh untuk menemukan rasa percaya dari Kotora guys, sehingga Kotora itu sangat bahagia di sampingnya. Ya meskipun si Kotora ini udah tahu si Manabe itu punya otak-otak yang bejat guys. Kami sama Hajime Masta. Menjadi ratu adalah impian para ciwi-ciwi, apalagi kalau jadi ratu opa-opa dari BPJS. Udah gua jamin ciwi-ciwi pasti auto ngecrot. Nah, tapi di dalam anime ini jadi ratunya itu ratu siluman guys. Bercerita tentang karakter yang bernama Momozono Nanami guys, adalah seorang manusia biasa yang merupakan seorang ciwi SMA. Dia harus menjadi tunawisma dan kehilangan rumahnya karena disita guys. Di saat dirinya ini sedang frustasi memikirkan untuk pergi kemana ya, dia ini bertemu dengan sosok pria misterius di taman yang dia bantu dari kejaran anjing. Lalu pria itu menawarkan dirinya untuk tinggal di rumahnya yang telah ditinggalkan selama 20-an tahun guys. Ternyata tempat yang dia datangi itu adalah sebuah kuil seram yang ditinggali oleh hantu rubah guys. Dan pria yang tadi itu adalah seorang dewa bumi guys, dimana Nanami ini mendapatkan tanda dari pria tersebut itu sebagai pengantinnya. Nah itulah anime-anime dengan karakter cowoknya itu melindungi ceweknya dari pembulian. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya unek-unek di otak kalian yang belum terpenuhi, tulis aja di kolom komentar guys. Sebisa mungkin ya gua buatin lah videonya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri, sampai jumpa di next episode.